Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Rizky Ramadan dan ada rekan saya Didi Apriyadi. Saya sebagai narator dan rekan saya sebagai pendengar dan juga penanya nanti di beberapa sesi pertanyaan. Nah, saya akan menjelaskan komponen mesin hybrid. Yang pertama ada engine cover. Engine cover itu berfungsi untuk meredam suara berisik dari mesin dan melindungi mesin dari beberapa kotoran seperti debu dan air. Habis itu di sini ada head cover. Head cover itu berfungsi sebagai pelindung untuk pengoperasian pada mesin. Jadi di head cover itu dia melindungi pengoperasian mesin. Jadi kalau ada oli muncrat dia tidak keluar kemana-mana, dilindungi oleh head cover ini. Habis itu ada cylinder cover. Ada cylinder head. Nah, ini cylinder head. Cylinder head itu sebagai tempat atau lokasi pengoperasian seperti tempat klep seperti itu ya dan lain-lain. Ini di sini tempatnya di sini di head cover. Jadi fungsinya itu buat pengoperasian mesin. Nah, ini ada blok mesin ya. Ada blok mesin. Blok mesin itu fungsinya sebagai rumah piston atau dudukan piston ketika piston itu bekerja naik turun. Nah, di sini ada crankcase. Crankcase itu berfungsi sebagai penampung oli atau tempat oli gitu ya. Nah, ada oil pump. Oil pump itu untuk menampung oli untuk pelumasan. Jadi dari crankcase oli juga turun ke dalam oil pump. Ini wadah oli. Kalau yang tadi yang ini crankcase itu yang pertama di sini ada dudukan camnya juga. Yang pertama ada series hybrid. Di sini bloknya tempat oli nanti naik ke atas blok. Ada yang ditanyakan? Onboard. Oke, tadi saya kurang paham ya dengan cylinder head. Tenaga penggerak roda. Coba bisa dijelaskan? Nah, cylinder head itu Parallel hybrid. di sini kan tempat pengoperasian. Nah, di sini tuh ada lubang klep keluar dan klep in, klep X di sini. Valve in, valve X itu ada di sini dan di sini juga terdapat ada saluran atau enggak water jacket dan saluran oli. Jadi di sini tuh tempat untuk bekerja, Motor dan tempat bekerja mesin itu di sini. hanya menggunakan motor listrik atau Nah, tenaga terus penggerak dan kita lanjut di stick atau biasa orang bengkel umum menyebut stick oli. Stick oli itu untuk mengetahui kekentalan dan banyak atau kurangnya oli pada mesin. Terus habis di stick di sini ada crankshaft. Crankshaft itu tepatnya itu ada di sini, ada di cylinder head. Nah, crankshaft itu sebagai pengatur buka tutupnya piston buka tutupnya klep atau valve. Habis itu ada piston nih. Piston itu berfungsi untuk menggerakkan roda secara langsung dengan motor listrik sebagai cadangan untuk mempadatkan bahan bakar dan untuk memulihkan energi dan udara ke dalam ruang bakar. Jadi ini tuh dia divakum dari titik mati ke titik atas dan terjadi ledakan atau terjadi pembakaran pada mesin. Nah, habis itu ada connecting rod atau orang bisa disebut stang seher. Nah, connecting rod itu untuk menggerakkan piston, menggerakkan naik turun atau sebagai dudukan piston.
Nah, di sini ada ignitil coil. Nah, ignitil coil itu biasa orang disebut coil busi, kalau enggak hot busi. Ignitil coil itu fungsinya mengubah arus listrik dari baterai menjadi arus listrik. Mengubah arus listrik dari baterai menjadi arus listrik bertegangan tinggi untuk memercikan busi ke dalam ruang bakar. Gitu, ya. Di sini ada spark plug atau orang biasa menyebutnya itu busi. Nah, fungsinya spark plug itu membakar komponen campuran bahan bakar. Jadi ketika piston dari TMB ke TMA ini yang akan digunakan sudah memadatkan bahan bakar dan udara, nah si busi ini mempercikan api dan terjadi pembakaran pada mesin. 12 Habis itu auxiliary ada, nah ini oil filter atau anak-anak bengkel biasa nyebutnya OF. OF itu sebagai saringan oli. Ketika oli sudah bekerja sehari-hari dan mesin dimatikan, itu nanti oli itu akan melewatkan sini dulu, melewati ini. Enggak, ketika mesin mati sih, ketika mesin bekerja juga oli melewati ini, karena untuk menyaring seperti beras, kotoran-kotoran kecil itu pada yang masih gesek-gesekan pada mesin itu, biar gak nyumbat ya, biar tidak tersumbat, jadi berkumpul di sini semua. Nah, habis itu di sini ada valve atau orang biasa nyebutnya klep. Klep, valve in, valve out itu berfungsi seperti valve yang menggerakkan motor listrik. Valve itu berfungsi untuk mengatur, membuka dan menutup atau mengatur fluida yang ditampung oleh sistem perpipaan mesin mobil. Ini menggunakan pencampuran antara udara dengan bensin sebagai bahan bakar untuk di sini ada Oke, kita kembali lagi kepada ini ya. Klep itu untuk mengatur bahan bakar dan udara, ketika mengatur bahan bakar dan udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Dan klep X itu membuang sisa pembakaran. Habis dari itu ada intake manifold. Intake manifold itu berfungsi untuk jalur masuknya bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Habis itu ada exhaust. Ini exhaust manifold, sorry. Nah, tadi kan intake manifold. Intake manifold itu untuk mengatur dan mengeluarkan mengatur bahan bakar dan udara ke dalam ruang bakar. Pada mobil hybrid ini ada exhaust manifold, itu berfungsi untuk mengeluarkan sisa pembakaran. Sorry tadi gambarnya kesalah. Nah, di sini ada throttle body atau orang biasa menyebutnya TB. Anak-anak metik itu biasanya nyebutnya TB. Throttle body itu untuk mengatur udara yang masuk ke bagian pembakaran mesin. Jadi dari throttle body masuk ke intake manifold, dari intake manifold dialirkan ke klep in dan klep X, lalu terjadilah pembakaran di dalam ruang bakar ketika piston mengadakan kompresi. Tadi nyampe throttle body. Nah, di sini ada, ini kecil sekali nih sepertinya. Nah, kecil sekali. Nah, ini itu oil control valve. Jadi fungsinya itu membuka dan menutup air fluida. Air control valve itu membuka dan menutup air fluida yang ditampung oleh sistem perpipaan mesin pada mobil. Jadi dari pipa-pipa yang ada di dalam mesin hybrid itu dialirkan ke oil fluida ini. Habis dari oil fluida ada timing chain. Timing chain itu fungsinya menghubungkan putaran pada mesin kepada
menghubungkan putaran poros engkol dari crankshaft ke cam. Jadi crankshaft itu di bawah, cam itu di atas. Jadi dari bawah dia berputar dan dari atas juga berputar untuk menggerakkan klep. Jadi mengatur valve. Nah, di sini ada timing chain cover. Timing chain cover itu berfungsi untuk melindungi. Ada berapa? Hah? Kita ada berapa? Ada 6. Kenapa sih? Ada 6. Iya, emang mau kemana bocah? Ayo Lanjut nanti aja. Oke. Tadi sampai ke timing chain cover. Timing chain cover itu melindungi timing chain. Lanjut kita ke ini si rel itu berfungsi. Nah, saya mungkin nggak tahu lah bacanya apa, intinya free rel aduh dia berfungsi untuk mempertahankan bahan bakar agar bisa tetap dalam tekanan yang tinggi. Jadi free rel ini itu mengatur injektor untuk semprotan injektor. Nah, di sini ada crankshaft. Crankshaft itu untuk sebagai dudukan con rod atau connecting rod untuk bekerja naik turun. Nah, crankshaft juga diatur sama timing chain. Nah, di sini ada motor generator. Motor generator itu berfungsi untuk menggerakkan motor generator itu berfungsi untuk membangkitkan tenaga listrik. Jadi kalau tidak ada motor generator itu listrik pada mesin hybrid itu tidak maksimal. Habis itu ada electrical AC atau kompresor. Electrical AC itu berfungsi untuk mendinginkan kabin dan menjaga suhu pada kabin. Jadi AC mobil itu menggunakan kompresor seperti ini. Nah, yang terakhir itu di sini terdapat ada electrical water pump. Jadi electrical water pump itu terdapat pada mesin itu di depan dekat pokoknya, yaitu di blok mesin nempel. Dia itu berfungsi itu sebagai mengatur air radiator. Ketika air radiator di dalam mesin sudah mendidih, dia akan terbuka sendiri dan berputar kembali kepada radiator, yang dari radiator itu masuk kepada blok mesin. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.